Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Salina Amran dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Konsentrasi Kesehatan Reproduksi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surya Global Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai distosia. Apa itu distosia? Distosia adalah kelambatan atau kesulitan dalam jalannya persalinan. Distosia dapat disebabkan karena kelainan his hipertonik dan his hipertonik. Karena kelainan besar anak, bentuk anak, hidrosefalus, lembar siam, ataupun prolaps tali pusat. Letak anak sungsang maupun letak melintang, serta karena kelainan jalan lahir. Distosia terdiri atas 3. Yang pertama, distosia karena kelainan his. Kedua, distosia karena kelainan jalan lahir. Dan yang ketiga, distosia karena kelainan letak. Inersia uteri hipotenik adalah kelainan his dengan kekuatan yang lemah, tidak edekuat untuk melakukan pembukaan serviks atau mendorong anak keluar. Inertia uteri hipotenik terbagi menjadi 2. Yang pertama, inersia uteri primer, yaitu terjadi pada pembukaan fase laten. Sejak awal terjadi his tidak edukat atau kelemahan his yang timbul sejak dari permukaan persalinan, sehingga sering sulit untuk memastikan apakah penderita telah memasuki keadaan infartu atau belum. Yang kedua, inersia uteri sekunder adalah terjadi pada fase aktif kala 1 dan kala 2. Yang kedua, inersia uteri sekunder itu terjadi pada fase aktif kala 1 dan kala 2. Permukaan his baik, kemudian pada saat keadaan selanjutnya terdapat gangguan atau kelainan. Penanganannya, yang pertama, keadaan umum penderita harus diperbaiki. Gizi selama kehamilan harus diperhatikan. Yang kedua, penderita dipersiapkan menghadapi persalinan dan dijelaskan tentang kemungkinan-kemungkinan yang ada. Ketiga, teliti keadaan serviks, presentasi dan posisi, penurunan kepala dan bokong bila sudah masuk pap pasien disuruh jalan. Bila his timbul edekuat, dapat dilakukan persalinan spontan, tetapi bila tidak berhasil maka akan dilakukan sesar. Inersia uteri hipertonik adalah kelainan his dengan kekuatan cukup besar, kadang sampai melebihi normal, namun tidak ada koordinasi kontraksi dari bagian atas, tengah, dan bawah uterus, sehingga tidak efisien untuk membuka serviks dan mendorong bayi keluar. Faktor yang dapat menyebabkan kelainan ini antara lain adalah rangsangan pada uterus, misalnya pemberian oksitosina berlebihan, ketuban pecah lama yang disertai infeksi, serta lain sebagainya. Penanganan dilakukan pengobatan simptomatis untuk mengurangi tonus otot, nyeri, dan mengurangi ketakutan. Denyut jantung janin harus terus dievaluasi. Bila dengan cara tersebut tidak berhasil, persalinan harus diakhiri dengan sektio sesarea. Letak sungsang adalah janin terletak memanjang dengan kepala di fundus uteri dan bokong di bagian bawah kavum uteri. Macam-macam letak sungsang. Yang pertama, letak bokong murni. Letak bokong dengan kedua tungkai terangkat ke atas. Yang kedua, letak sungsang sempurna. Kedua kaki ada di samping bokong dan letak bokong kaki sempurna. Yang ketiga, letak sungsang tidak sempurna. Selain bokong, sebagian yang terendah adalah kaki atau lutut. Distosia karena kelainan panggul atau bagian keras dapat berupa kelainan bentuk panggul yang tidak normal ginekoid, misalnya panggul jenis Nagel, rachitis, skoliosis, riposis, Robert, dan lain-lain. 2. Kelainan ukuran panggul. Panggul sempit dan panggul disebut sempit apabila ukuran 1-2 cm kurang dari ukuran yang normal. Kelainan jalan lahir lunak adalah kelainan serviks uteri, vagina, selaput darah, dan keadaan lain pada jalan lahir yang menghalangi lancarnya persalinan. Yang pertama, distosia cervicis adalah terhalangnya kemajuan persalinan disebabkan kelainan pada serviks uteri. Walaupun harusnya normal dan baik, kadang-kadang permukaan serviks menjadi lecet karena ada kelainan. Ada 4 jenis kelainan pada serviks uteri. Yang pertama, serviks kaku, 2 serviks gantung, 3 serviks konglumer, dan 4 edema serviks.
2. Kelainan selaput darah dan vagina. Selaput darah yang kaku dan tebal, penanganannya dilakukan eksisi selaput darah himen. Septa vagina sirkuler anteris posterior, penanganannya dilakukan eksisi sedapat mungkin sehingga persalinan berjalan lancar. Kalau sulit dan terlalu tebal, dianjurkan melakukan sektio cesaria. Kelainan-kelainan lainnya seperti tumor-tumor jalan leher lunak, kista vagina, poliservik, miomi uteri, dan sebagainya. Kantong kemih yang penuh atau batu kantung kemih yang besar, rektrum yang penuh, kelainan letak servis yang dijumpai pada multipara dengan perut gantung, ginjal yang turun. Sekian pembahasan dari saya mengenai distosia. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.